Pemerintah akhirnya menerbitkan kebijakan larangan mudik untuk mencegah penyebaran wabah corona lebih luas. Penyekatan sejumlah ruas jalan pun dilakukan demi menghalau masyarakat yang tak mau mematuhi larangan ini. Meski begitu, larangan mudik dinilai masih memiliki sejumlah celah yang berpotensi menciptakan persoalan baru. Bersama saya Ken Ane, inilah Cover Story One. Efek berantai wabah corona menjalar sudah kemana-mana, bahkan sampai ke urusan mudik sekalipun. Lagi-lagi, corona menghadapkan para pemangku kebijakan pada situasi dilematis. Setelah timbang sana, timbang sini, pemerintah akhirnya bulat melarang mudik. Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Pelarangan ini akan meliputi semua moda transportasi ya, termasuk laut, udara, darat, dan kereta api. Khusus untuk keluar masuk daerah PSBB, zona merah, dan aglomerasi yang sudah dinyatakan PSBB. Bagaimana larangannya? Larangan ini hanya untuk transportasi umum penumpang, termasuk kendaraan pribadi dan juga sepeda motor. Ya, jadi hanya untuk transportasi penumpang, sementara transportasi logistik maupun angkutan barang tetap berjalan seperti biasa. Terbitnya larangan mudik disebut-sebut tak lepas dari kurang bergiginya imbauan tidak pulang kampung yang digaungkan sebelumnya. Alhasil, hingga H-1 jelang mudik resmi dilarang, arus orang-orang yang hendak pulang kampung pun masih terlihat. Hasil survei Kementerian Perhubungan memperkirakan hampir seperempat pemudik sudah lebih dulu meninggalkan Jakarta dan sekitarnya sebelum larangan mudik itu terbit. Lebih baik sekarang pulang daripada nggak bisa sama sekali. Karena kan di Jakarta juga udah diliburin kerja, terus nggak tahu mau nyampe kapan diliburinya, belum pasti gitu. Jadi mendingan pulang aja kan. Besok kan jalan udah ditutup total, maka dari itu ingin berkumpul dengan keluarga, makanya saya mudik hari ini. Di sini kan kita mau makan juga susah, mau silaturahmi juga nggak bisa, masa silaturahmi kan lewat online kan juga kurang gimana gitu. Kalau di sini nggak kerja itu mau ngapain, jadi lebih baik pulang kampung aja lah. Itulah sekelumit dampak corona yang turut menghadirkan bayang-bayang kelam hingga menutupi pesona ibu kota sebagai surga pencari kerja. Apa yang menyebabkan orang mudik lebih awal dari yang biasa dilakukan secara tradisional dari tahun ke tahun? Salah satunya dan terutama adalah bahwa mereka kehilangan mata pencarian di sentra-sentra ekonomi yang bertepatan sudah menjadi zona merah. Dan oleh karena itu orang punya ekspektasi lain, berharap ketika pulang kampung halaman tidak hanya ketemu kerabat, sanak saudara, keluarga, tapi juga menemukan sumber-sumber mata pencarian baru di daerah yang belum menjadi zona merah. Orang tidak akan melakukan mudik lebih awal, terutama kalau kebutuhannya dipenuhi. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, baik sektor formal maupun informal, sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab besar untuk memenuhi hal itu adalah pemerintah, sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Saya termasuk orang yang mendorong supaya Presiden membuat keputusan agar tahun ini tidak ada mudik lebaran. Karena kita semua menyadari ketika terjadi mudik lebaran, maka tidak bisa tidak akan terjadi perluasan penyebaran COVID-19. Dan kalau COVID-19 itu menyebar ke daerah-daerah, kita tahu bahwa fasilitas kesehatan di daerah itu sangat terbatas. Bahkan alat pelindung diri pun juga sangat terbatas. Sehingga kita bisa membayangkan betapa gawatnya atau repotnya kalau COVID-19 itu sampai ke daerah-daerah. Keselamatan masyarakat haruslah diutamakan. Disadari, larangan mudik tak sekedar seruan agar orang-orang urung pulang ke kampung halaman. Tapi bagaimana supaya larangan itu dapat berjalan efektif juga mesti dipikirkan. Di Jakarta dan wilayah sekitarnya,
pihak-pihak berwenang bahu-membahu menyekat sejumlah ruas jalan yang lazim dilalui para pemudik. Khusus untuk Jakarta ini ada 4 titik besar ya yang kita buat sebagai penyekat keluar maupun masuk ya. Kalau untuk Jakartanya sendiri yaitu di Cikarang Utama ini ya, kita buat untuk penyekatan kendaraan-kendaraan yang akan keluar Jakarta, tapi itu juga terbatas hanya orang yang akan mudik saja. Kemudian juga kendaraan-kendaraan yang dari luar Jakarta kita sekat itu di Kerawang Barat yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada di Bitung. Ini adalah untuk menyekat kendaraan yang akan keluar Jakarta menuju ke Merak ataupun Banten. Kemudian di Cikupa juga di situ akan kita sekat bagi kendaraan yang akan masuk ke arah Jakarta. Jadi kalau ingin pelarangan mudik ini efektif, maka pengawasan terhadapnya harus dilakukan bukan hanya pada lokus daerah asal, tetapi juga daerah tujuan. Dan dari tahun ke tahun kita sudah punya petanya, kita sudah punya persebaran, peta persebaran orang lewat jalur apa dan ke daerah mana saja yang menjadi tujuan mudik. Jadi dua hal ini ya, pemetaan atas daerah asal dan lajunya ke daerah tujuan, juga mekanisme teknis untuk membatasi jalur akses orang-orang keluar masuk antar daerah, dan juga pengawasan secara real time melalui CCTV yang saat ini sudah diberlakukan di Jakarta misalnya, itu adalah hal paling jauh yang bisa dilakukan pemerintah. Memantau puluhan titik pengawasan yang tersebar di Jakarta saja sudah cukup merepotkan. Belum lagi daerah tujuan pemudik yang acap memiliki kebijakan berbeda. Larangan mudik ini pun bisa-bisa tidak maksimal bila tidak ada dukungan penuh dari masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang mencari jalan tikus, dia mau lolos ke daerah berikutnya, silakan saja, nggak apa-apa. Sejak pembatasan sosial berskala besar diberlakukan hingga larangan mudik diterbitkan, dampak ekonomi maupun sosialnya seperti apa sudah diperkirakan. Di balik itu perlu dipahami pula bahwa kebijakan ini ditempuh demi membendung penyebaran wabah. Namun begitu, jangan lupa juga bahwa efektivitas larangan mudik terhadap pencegahan penyebaran wabah dan dampaknya haruslah terukur. Pemerintah seperti tak mau main-main dengan aturan larangan mudik maupun kebijakan PSBB yang diserukan. Di lapangan, para petugas memeriksa secara seksama setiap moda transportasi umum penumpang hingga kendaraan pribadi yang melintas. Kita seleksi kendaraan-kendaraan yang hanya ingin mudik saja yang kita kembalikan dan tidak ada sanksi lain, hanya kita kembalikan. Sebanyak apapun petugas di lapangan dikerahkan, kesadaran masyarakat menaati larangan mudik tetaplah kunci. Sebab cepat lambatnya pencegahan penyebaran corona ikut dipertaruhkan di sini. Satu titik itu hampir sekitar 75 personil gabungan. Bukan kita ini ngeblok semua satu lokasi ini supaya tidak keluar sama sekali, juga enggak. Karena jalan-jalan tikus ini mungkin juga, masa kita harus membatasi pergerakan orang kampung dari kampung, itu kan enggak juga ya. Jadi kalau ada masyarakat yang mencari jalan tikus, dia mau lolos ke daerah berikutnya, silakan saja, nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin di daerah berikutnya akan kena lagi pengecekan lagi, seperti itu kira-kira ya.
dengan dilarangnya mudik, maka jumlah penduduk musiman masih banyak di Jakarta. Jakarta tetap berhadapan dengan masalah transmisi begitu. Belum lagi masalah transmisi ini, saya dengar bahwa kasus COVID yang terbanyak itu adalah di daerah-daerah yang kepadatannya tinggi atau daerah kumuh begitu, dan itu akan mengancam DKI Jakarta dengan jumlah dan penularan kasus yang lebih tinggi. Kalau misalnya mudik ini berangkat dari inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi, saya lebih berpikiran bahwa pemerintah harus mengawasi dirinya sendiri untuk memastikan efektivitas pelarangan mudik, dan masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan dan kritik terhadap pemerintah di dalam menangani pandemi. Dalam perjalanannya, sejumlah kebijakan pencegahan corona seakan memperadukan urusan nyawa dan perut, termasuk perkara larangan mudik ini. Ketika kebijakan PSBB diambil, mobilitas orang-orang pun sudah merosot tajam. Apalagi sekarang mudik dilarang. Situasi sulit ini pun kini ikut menyelimuti para penyedia jasa transportasi umum yang terdampak langsung aturan ini. Hampir 1,5 juta jiwa pekerja di angkutan, di industri angkutan jalan ini terancam dirumahkan. Kenapa? Karena mereka kalau pun toh jalan kan nggak bisa mendapat apa-apa. Kami waktu itu mengusulkan kepada pemerintah untuk melalui kami ataupun secara langsung itu bisa memberikan bantuan kepada para awak kami. BLT lah semacam itu ya. Kami nggak tahu skenarionya apapun. Bantuan untuk hidup mereka. Kedua, kepada perusahaannya. Kami harapkan semacam ada relaksasi di pinjaman. Karena kami kan hampir modal kami ini dari pinjaman. Ada dua hal yang harus diberikan. Pertama, bagi pekerja transportasinya ini juga harus diberikan kompensasi minimal. Mungkin sekarang sudah ada bentuk-bentuk bantuan katakanlah pada para supir, tapi yang lainnya belum. Nah, bagi pengusahanya ini tentunya diberikan insentif atau simulasi. Nah, disitulah pentingnya lembaga-lembaga sosial masyarakat yang non formal, apakah itu pengajian, apakah itu PKK di tempat itu ataupun paguyuban pemuda. Nah, ini semua lembaga-lembaga sosial yang sifatnya informal ini, kalau ini digerakkan tentu akan menjadi semacam safety net, tempat perlindungan sosial juga buat orang-orang seperti ini. Nah, ini yang menurut saya pemerintah harus memfasilitasi bangkitnya lembaga-lembaga sosial non formal, jangan hanya menggantungkan RT RW. Kompleksitas larangan mudik tak hanya soal penyekatan sejumlah ruas jalan maupun kompensasi bagi pihak-pihak terdampak. Belum adanya sanksi resmi bagi pelanggar. Larangan mudik ini pun disebut-sebut berpotensi memunculkan riak sosial. Kalau kita gagal di dalam mengatasi ini, saya kira yang akan terjadi adalah musibah berkepanjangan dan bisa jadi negeri ini akan kolaps. Meski sempat mengalami tarik ulur, larangan mudik Lebaran akhirnya ditetapkan. Sayang, kebijakan pemerintah tersebut justru dinilai terlambat karena sebagian masyarakat sudah mudik jauh sebelum aturan dibuat. Sanksi yang tak serta-merta melekat pun diprediksi menjadi celah bagi perantau berbondong-bondong pulang ke daerah.
Peraturan Menteri Perhubungan soal larangan mudik Lebaran memang telah resmi dikeluarkan. Meski mendapat apresiasi, toh nyatanya kebijakan tersebut justru menuai polemik karena di tahap awal penerapan belum ada sanksi tegas yang diberlakukan. Terkait pemberian sanksi bagi pelanggar larangan mudik, pada tahap awal penerapannya, pemerintah akan mengedepankan cara-cara persuasif, ya, di mana pada tahap pertama, yaitu pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020, yang melanggar akan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan. Saya mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk melarang warga masyarakat untuk mudik. Jadi walaupun saya dengar sekarang itu memang banyak yang dihalau kembali untuk pulang ke kota-kota yang dimana tempat mereka berasal, tetapi dengan adanya penerapan sanksi yang tanggal 7 itu menurut saya ini seakan-akan agak sedikit terlambat, atau setidaknya memberikan waktu ruang bagi masyarakat untuk mengatur siasat bagaimana supaya tetap bisa pulang. Mana lagi masih banyak masyarakat yang abai dan tetap memutar otak agar tetap bisa mudik ke kampung halaman. Bahwa terjadi kemudian pelanggaran atau ada calon pemudik yang tetap bersikeras dan kemudian melakukan akses jalan tikus dan sebagainya, ya kami pikir ini satu hal yang sudah akan wajar terjadi dan kami sudah prediksi. Yang paling penting menurut saya adalah ketika melakukan pengawasan di lapangan tidak banyak perkecualian, gitu loh. Jadi kalau tidak banyak perkecualian, maka siapapun yang akan melakukan mudik baik masuk maupun keluar itu akan ditahan di daerah-daerah perbatasan. Jadi saya kira sekarang kuncinya adalah di teman-teman kepolisian sama teman-teman di perhubungan. Saya mengusulkan agar pemerintah memikirkan sanksi yang berbeda, ya, misalnya katakanlah sanksi dalam bentuk kerja sosial. Jadi kalau ada orang tetap katakanlah melanggar itu, ya mereka diperiksa, ditangkap lalu dibawa untuk ikut bersama-sama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial. Kebijakan larangan mudik memang baksi malakama. Di satu sisi diyakini dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Namun di sisi lain, justru berpotensi memicu perlawanan sosial jika bantuan tak kunjung merata bagi kaum papa. Tapi kalau kemudian pemerintah mengambil PSBB yang menempatkan penanganan pandemi secara spasial dan sosial di dalam wilayah abu-abu, kebijakan yang abu-abu di dalam penanganan pandemi, yang terjadi adalah mudik dilarang bagaimanapun tentu saja tidak akan efektif karena orang punya 1001 cara untuk bisa menyukseskan mudiknya ke daerah. Supaya tidak terjadi eksodus, maka saya kira pemerintah itu harus segera memberikan bantuan kepada kaum marginal yang paling rentan hidup di perkotaan supaya mereka bisa tetap tinggal di kota tanpa mengalami kelaparan. Semakin kita itu bisa disiplin, ya, semakin kita itu mau mengorbankan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah kita nikmati hanya karena di sini ada musibah, ya. Karena pada saat ini ada musibah, itulah yang terbaik untuk kehidupan kelanjutan berikutnya. Kalau kita gagal di dalam mengatasi ini, saya kira yang akan terjadi adalah musibah berkepanjangan dan bisa jadi negeri ini akan kolaps karena tidak mampu mengatasi ini semua. Mudik bagi masyarakat Indonesia tahun ini mungkin tak sekedar momen melepas rindu dan silaturahmi bersama keluarga. Beratnya beban hidup di kota karena tak lagi bekerja juga menjadi faktor utama mereka nekat menarik diri
dari zona merah corona. Maka sudah selayaknya pemerintah tak semata-mata mengeluarkan larangan, namun juga hadir mengulurkan tangan bagi mereka yang tak lagi berpenghasilan, agar pengorbanan tak mudik di kala pandemi terbayarkan dengan corona yang angkat kaki dari bumi pertiwi.